Selamat pagi Bapak Ibu dan juga rekan-rekan dari KMMB. Kembali lagi bersama kami di web series yang diadakan rutin setiap hari Jumat pukul 9 hingga 10 membahas mengenai corporate strategi. Kali ini berkolaborasi bersama dengan Ijma Ans Indonesia. Ya, baik, mungkin preambul dulu sebentar dari saya sebelum kita masuk ke materi. Dan kepada Bapak Ibu maupun rekan-rekan, saya memperkenalkan diri lagi kembali untuk ketiga kalinya di webinar series kali ini. Perkenalkan, nama saya Balkis Aldila Batubara. Bapak Ibu bisa memanggil saya Balkis atau kalau di KMMB saya dikenal sebagai Dila. Hari ini saya akan bertugas sebagai moderator untuk webinar series sesi kelima, series kelima ya, dari KMMB. Untuk webinar pada pagi hari ini akan membahas mengenai diversification strategy. Jadi mungkin kita refresh lagi ingatan kita kembali pada materi minggu lalu untuk Igor Ansoff. Di Igor Ansoff Metric ada yang namanya strategi diversifikasi. Nah, dari strategi diversifikasi yang sudah kita bahas di minggu sebelumnya itu akan dibahas lebih detail dan mungkin istilahnya bisa memberikan ilmu dan insight kepada Bapak Ibu maupun rekan-rekan terkait dengan strategi diversifikasi. Pada pagi hari ini, di webinar series kelima, pemateri kita ada dua, tetap juga ada Bapak Muhammad Badawi selaku Direktur dari KMMB, dan di sini ada Widianti Ayuni Lasari dari Associate Consultant KMMB. Mungkin eh, karena juga ini hari Jumat itu waktunya sangat-sangat singkat, langsung kita saja mulai webinar seriesnya, sesi kelima dari KMMB, Diversification Strategy. Mungkin eh, saya mau nyapa dulu nih. Selamat pagi, Widi. Pagi, Mbak Balkis. Ya, gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah, insya Allah sehat. Ya, mungkin semoga kita semua selalu diberikan kesehatan karena memang cuacanya sedang lagi gak enak, eh, sering berubah-ubah gitu kan. Ya, mungkin bisa diberi sedikit ini Mbak, prolog dulu. Kita mau bahas apa sih pada pagi hari ini? Baik, jadi Bapak Ibu, rekan-rekan semuanya, pagi ini kita akan membahas terkait diversification strategi. Sebelumnya saya mengucapkan selamat pagi semuanya, selamat datang di webinar series 5 yang kali ini membahas diversification strategi yang masih ada kaitannya dengan webinar series 4. Mungkin boleh next. Jadi Bapak Ibu rekan-rekan, diversifikasi ini merupakan salah satu strategi pengembangan bisnis yang memungkinkan perusahaan untuk memasuki lini bisnis tambahan yang berbeda dari produk, layanan, dan pasar yang sudah ada. Nah, mungkin ini tergambar di Igor Ansoff Matrix. Diversifikasi ada di posisi sebelah sini, yang mana di sini nampak diversifikasi ini menggunakan new product dan new market, yang artinya eh, diversifikasi ini strateginya menggunakan produk baru dan pasar baru. Oke, next. Mungkin boleh dibantu next. Eh, Ya, jadi memang kalau kita reverse ke materi Igor Ansoff kemarin itu kan ada strategi diversifikasi ya, Widi. Nah, kalau misalkan di real life nih, case real life case gitu kan, diversifikasi ini itu kalau kita sering lihat drakor-drakor ya, atau lihat kehidupan orang-orang kaya itu terlihat ketika ada yang sering bilang konglomerasi, konglomerat. Nah, konglomerat atau konglomerasi ini mungkin dua kata yang juga istilahnya itu masih nyambung dengan diversifikasi karena memang ada kaitannya dengan salah satu bentuk dari diversifikasi. Nah, mungkin bisa dilanjutkan lagi ke Widi, kalau diversifikasi itu kenapa sih para pebisnis atau pemilik perusahaan itu harus melakukan diversifikasi? Baik, terima kasih Mbak Balkis. Jadi setelah kita ketahui apa itu diversifikasi, Bapak Ibu, sebenarnya
Mengapa? Kenapa ya dilakukan diversifikasi? Nah, ini ada beberapa alasan. Yang pertama, bisa jadi perusahaan tersebut memiliki kelebihan sumber daya atau kelebihan kemampuan atau kemampuan inti sehingga perlu dilakukan diversifikasi. Kemudian yang kedua yakni mungkin perlu penghematan biaya. Ada peluang untuk penghematan biaya sehingga bisa dilakukan diversifikasi dengan menambah produk baru. Kemudian yang ketiga yakni menangkap peluang untuk kecocokan strategi dan yang keempat menangkap peluang untuk ekonomi keuangan. Yang kelima ini menyebarkan risiko bisnis. Jadi risikonya itu agar tidak terpusat seperti itu. Kemudian yang terakhir yakni memanfaatkan brand name atau nama merek. Seperti itu Mbak Balkis. Jadi ini kalau misalkan saya ingat-ingat lagi ke materi waktu kuliah, kalau di keuangan, kenapa sih kita itu harus melakukan diversifikasi? Itu ada kaitannya dengan telur. Jadi kalau kita itu sebagai koki yang sering buat kue, kalau punya telur 10 butir, kalau bisa ya jangan ditaruh di satu basket yang sama, apalagi di keranjang itu ya istilahnya. Di keranjang itu tuh kita naruhnya di tempat yang bahaya, resikonya tinggi, bisa jadi jatuh. Kan nanti kalau kita butuh telur, telurnya pada habis semua gitu kan. Nah, mungkin itu ya asal muasal dari kenapa harus melakukan diversifikasi. Baik itu kalau di keuangan kita ada kaitannya dengan portofolio dari investasi instrumen keuangan. Kalau di bisnis ya portofolio dari investasi kita pada bisnis atau anak perusahaan. Slogannya adalah jangan menempatkan telurmu di dalam satu keranjang yang sama. Gitu. Untuk mengurangi risiko-risiko bisnis. Ya, mungkin bisa dilanjutkan lagi ke materi ke slide berikutnya ya terkait diversifikasi ini apa yang akan dibahas Selanjutnya selanjutnya? setelah diketahui kenapa sih dilakukan diversifikasi. Nah, ini ada beberapa motivasi yang lebih detail mungkin ya. Jadi ada tiga, kami mulai menjadi tiga. Yang pertama ada growth, pertumbuhan. Ini ada keinginan dari perusahaan untuk keluar dari industri yang mungkin stagnan atau bahkan menurun. Kemudian untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Karena seperti tadi, sumber dayanya punya kemampuan yang sangat besar tapi kurang dioptimalkan kan juga sayang. Kemudian untuk meningkatkan daya saing perusahaan, mencapai keberlanjutan jangka panjang. Kemudian untuk risk spreading seperti yang dijelaskan Mbak Balkis, jangan menaruh telur di satu keranjang seperti itu. Jadi diversifikasi ini mengurangi varian aliran keuntungan dan risiko, kemudian memberikan perlindungan juga untuk jika terjadi fluktuasi pasar. Kemudian jika dilihat dari capital asset pricing model atau CAPM, diversifikasi ini menurunkan risiko yang tidak sistematis, seperti itu. Kemudian kalau dilihat dari profit, diversifikasi ini dapat menciptakan nilai bagi pemegang saham, karena di diversifikasi ini nantinya dapat menyatukan berbagai bisnis di kepemilikan bersama atau satu kepemilikan, sehingga dapat meningkatkan profitabilitas, seperti itu. Iya, mungkin ini risk spreading ini yang relate dengan topik yang saya pelajari ya di kuliah S1. Jadi memang kalau di keuangan gitu kita membahas atau menilai kinerja dari portofolio investasi kita itu salah satunya pakai capital asset pricing model dan memang di model ini tuh kita lebih memfokuskan pada bagaimana sih cara mengurangi resiko tidak sistematik atau istilahnya itu controllable risiko agar risiko totalnya itu jauh lebih menurun. Nah, eh, ini ini itu juga berkaitan dengan nanti ketika risiko itu turun diharapkan profit yang didapatkan oleh pemegang saham atau istilahnya pebisnis, pemilik ya owner itu juga akan semakin tinggi. Ya, ya. Mungkin Mbak Widi mau memberikan sedikit insight lagi terkait dengan diversifikasi. Tadi kan membahas mengenai alasannya, terus kemudian motivasinya. Oke, oke. Baik, mungkin sebelum kita melanjutkan ke materi berikutnya, ke slide berikutnya, kita sedikit ini ya promosi dulu dari saya. Jadi di awal mungkin saya sudah memberikan intro kalau setiap hari Jumat jam 9 sampai dengan jam 10 pagi kita itu selalu mengadakan webinar series dan webinar series ini membahas mengenai corporate strategy. Dan series ini juga sudah kami susun terlebih dahulu, sudah kami rencanakan hingga series ke-12 berkaitan dengan corporate strategi juga yang akan dibahas. Dan mungkin minggu depan ini webinar series ke-6 kami tetap membahas mengenai corporate strategy. Speaker ada dua speaker.
Speaker pertama ada Pak Muhammad Badawi selaku Direktur KMMB, dan kedua ada Ismalia selaku Associate Consultant. Dan materi yang akan kita bahas mengenai Creating Corporate Advantage. Kemudian selain webinar series ke-6, seperti yang sudah saya bilang sebelumnya, kita sudah menyusun seri-seri dari seri 1 hingga seri ke-12. Nah, Bapak Ibu dan juga rekan-rekan dari KMMB mungkin bisa join ya webinar series kita yang selalu kita adakan di hari Jumat di jam 9, karena di series corporate strategi ini kita akan bahas mengenai insight terkait dengan strategi-strategi perusahaan, dan juga mungkin ya ini juga bersifat praktikal ya, bisa diimplementasikan oleh Bapak Ibu maupun rekan-rekan. Nah, series kita untuk series pertama sudah diadakan dari pengenalan, kemudian untuk series yang diadakan hari ini adalah series kelima, Diversification Strategy, dan juga minggu depan kami akan mengadakan series ke-6, yakni Creating Corporate Advantage, dan sampai series ke-12 kita akan bahas mengenai Creating Synergy, karena memang di corporate strategy, terutama ini berkaitan dengan diversifikasi, kunci utama atau istilahnya bahasan pokok utama yang menjadi perhatian khusus dari pebisnis itu adalah sinergi. Bagaimana cara kita menciptakan sinergi. Bukan kita menambahkan bisnis itu 1+1 kemudian menjadi 2, tapi bagaimana kita menciptakan 1+1 itu jadi 3. Ya, mungkin kita lanjutkan kepada materi berikutnya terkait dengan diversification strategy. Jadi tadi kita sudah diberikan intro ya, preambul sama Widi dari selaku Associate Consultant dari KMMB. Berikutnya kita akan bahas lebih dalam terkait dengan diversifikasi, jenis-jenisnya. Nah, untuk jenis-jenis ini kita akan membahas bersama dengan Pak Badowi. Saya sapa dulu Pak Badowi. Selamat pagi Pak Badowi. Selamat pagi, Dila. Suara saya Ya, cukup jelas, Dila? jelas Pak. Oke, Alhamdulillah. Ya, terima kasih, Dila. Tadi menarik ya, ada pembukaan terkait dengan diversifikasi. Kalau istilah sederhananya yang disampaikan sama Dila dan Widi tadi itu, jangan taruh telur dalam satu keranjang gitu ya. Nanti sekalinya ada gempa, sekalinya ada gempa, nantinya jatuh semua, pecah semua gitu ya, hilang semua. Nah, itu menjadi salah satu motivasi utama ya Bapak Ibu ya. Jadi diversifikasi itu kita lakukan dengan tujuan supaya kita bisa mengurangi risiko gitu ya. Mengurangi risiko. Jadi ketika misalnya kita anggaplah kita taruh misalnya telur kita di 3 tempat gitu ya Bapak Ibu ya, ada 3 keranjang gitu. Maka kalau misalnya terjadi market rush gitu ya di A, di pasarnya A gitu ya, let's say kita bicara industri retail atau kita bicara industri finance, kemudian kita bicara industri manufaktur, misalnya demikian. Nah, maka ketika terjadi rush ekonomi dalam satu industri, maka masih punya possibility kita untuk menjaga eksistensi perusahaan kita ya, atau bahkan kalau kita perhatikan Bapak Ibu mungkin sudah mengikuti dari beberapa series pertemuan sebelumnya, kita bisa membuat namanya portofolio gitu ya. Ada satu produk posisinya memang harus kita investasikan, ada satu produk harus kita divestasi karena tidak menguntungkan, atau bahkan kita perlu lakukan istilah kami adalah divestiture gitu ya. Jadi pengurangan layanan yang awalnya itu punya 5 layanan, kita kurangi jadi 3 layanan. Nah, itu kenapa? Karena posisinya tidak menguntungkan, misalnya begitu. Nah, oleh karena itu diversifikasi itu adalah sebuah keharusan Bapak Ibu ya, sebuah keharusan supaya bisnis yang kita jalankan ini berjalan dengan aman gitu. Nah, pertanyaan berikutnya kan gini ya, Dila, kira-kira kapan sih waktu kita untuk melakukan diversifikasi kan gitu ya. Jadi kapan nih, apakah tahun ini cocok nih gitu. Kalau kita perhatikan beberapa pengusaha itu, saya juga tanya nih, ikut tahun ya, apa tahun naga gitu. Tahun naga air gitu atau tahun macan gitu. Ini waktunya ekspansi nih gitu. Tapi sebetulnya kalau kita bicara contoh tadi itu sebetulnya relate-nya pada industri Bapak Ibu ya. Tahun ini misalnya adalah waktunya pemilu. Nah, kira-kira industri apa nih yang akan menggeliat bisnisnya? Itu sebetulnya industri.
Tapi kita juga harus kembalikan bahwa yang namanya pengembangan bisnis itu harus juga melihat seberapa kuat kemampuan dari bisnis kita. Meskipun secara industri itu waktunya bagus, ya momennya cocok, tapi kalau kemampuan bisnis kita lagi belum bagus, ya mau nggak mau kita belum boleh untuk melakukan diversifikasi, gitu. Kalau istilahnya tadi kan Dila mengatakan ada 3 telur, kita taruh satu-satu. Ya itu kan asumsinya kita punya 3 telur. Kalau telurnya cuma satu gimana? Karena kemampuan arus kasnya belum bagus, ya free cash flow-nya terganggu, kemudian juga dari sisi inventory turnover-nya belum oke. Nah ini kan menjadi salah satu catatan. Boro-boro kita ekspansi di berbagai lini bisnis dengan cara diversifikasi, kita ngurusin satu entitas, satu layanan aja masih babak belur, misalnya begitu. Nah, ini menjadi salah satu paradoks ya. Kita nyebutnya dalam strategi adalah sebuah paradoks atau ambidexterity. Ya, kita harus bisa melihat momentum itu. Nah, itu terkait dengan diversifikasi, Bapak Ibu. Kemudian kalau kita perhatikan secara praktik di lapangan, diversifikasi itu selalu dibagi jadi 2 ya, Dila. Mungkin Dila juga sudah menangani beberapa klien gitu ya. Di KMMB kita ada beberapa industri yang kita tangani. Memang diversifikasi itu bisa kita bagi jadi 2, Bapak Ibu. Ada diversifikasi yang relate. Nah, ada yang relate. Kemudian ada juga diversifikasi itu yang tidak relate. Nah, tadi disinggung sama Dila, ada namanya konglomerasi nih kalau di Indonesia. Nah, konglomerasi ini adalah implementasi dari diversifikasi yang tidak terkait. Jadi ada pengusaha, dia punya bank, gitu ya. Dia punya properti. Nah, kemudian dia punya mall, ya. Kemudian apalagi tuh? Dia punya televisi, dia punya media. Nah, ini antara satu bidang dengan bidang yang lain, Bapak Ibu, ini tidak terkait. Nah, inilah yang kita sebut sebagai unrelated diversification. Apakah ada resikonya? Ada juga, gitu ya. Resikonya juga ada. Nah, kemudian yang paling sering yang kita jumpai adalah relate. Ya, diversifikasi yang sifatnya adalah masih sama antara satu dengan yang lain. Nah, di sini sebetulnya kalau Bapak Ibu ikuti dari seri sebelumnya, kita membahas tentang ruang lingkup ya Bapak Ibu ya. Jadi ruang lingkup ekonomi ya atau economy of scope. Nah, di ruang lingkup itu sebetulnya konteksnya itu adalah membahas relate diversification. Jadi kalau kita lihat kemarin gambarnya melandai seperti ini. Jadi kalau kita punya satu sektor menjahit gitu ya. Jadi kita bisa lakukan maklun misalnya. Jadi kita menjahit untuk apa namanya sepatu gitu. Ya. Nah, ternyata penjahit kita ini juga bisa melakukan bisnis proses yang serupa tapi untuk produknya itu backpack atau tas gitu ya. Maka penjahitnya itu selain produksi sepatu juga produksi backpack ya. Kemudian selain bisa menjahit sepatu, menjahit tas, ternyata juga bisa loh untuk kita menjahit produk-produk yang lain. Misalnya leather untuk kursi mobil atau misalnya untuk apa namanya peralatan-peralatan rumah, misalnya sofa dan lain-lain. Maka ini akan semakin kecil. Nah, jadi ini ada bisnis pertama, bisnis kedua, bisnis ketiga, sehingga cost ya cost-nya itu akan jauh lebih murah. Ya, cost-nya akan lebih murah. Ya, cost-nya akan ditekan. Jadi semakin banyak ini bisnis kita, itu bisa mengurangi cost. Nah, ini dimaksud sebagai ruang lingkup. Yaitu dengan catatan mereka bisa melakukan apa Bapak Ibu? Mereka melakukan transfer atau pemanfaatan kompetensi. Nah, tadi saya contohkan bisa menjahit gitu ya, penjahit. Kemudian juga kita berbagi sumber daya. Nah, jadi kalau sama-sama misalnya kita punya 3 pabrik gitu ya. Nah, ketika pabrik pertama ada idle capacity dan pabrik kedua ada over capacity, yang sumber daya pabrik kedua ini jangan dibuat lembur, mending pekerjaannya ditransfer ke PT yang pertama atau pabrik yang pertama. Ya. Nah, inilah yang dimaksud sebagai related diversification.
sehingga secara biaya bisa kita tekan. Nah, yang berikutnya adalah bundling, Bapak Ibu. Ya. Jadi kalau beli sepatu harganya anggaplah 500.000 gitu ya. Kalau beli tas saja anggaplah 500.000. Nah, kalau konsumen itu beli tas dan sepatu, maka totalnya kan 1 juta. Tapi karena ini pabriknya milik kita, perusahaannya juga milik kita, satu grup sama kita, maka dikasihlah diskon 10% misalnya. Jadi kalau beli sepatu dan beli tas secara paket, maka dapat diskon 10%. Kenapa kok demikian? Karena kita bisa menghemat biaya transportasi. Kita bisa menghemat biaya-biaya lain-lain. Ya, karena kita adalah satu grup. Nah, di sini sebetulnya secara arus kas atau secara cost, secara biaya, itu jauh menguntungkan Bapak Ibu. Nah, itu sekilas ya terkait dengan jenis-jenis diversifikasi. Bisa berupa yang masih terkait atau yang tidak terkait. Nah, jadi kalau kita perhatikan, kira-kira pertanyaannya mana yang terbaik? Kalau pertanyaannya demikian, yang terbaik adalah sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu. Gitu. Kalau memang saat ini waktunya unrelated, ya kita boleh juga kita lakukan. Unrelated itu direkomendasikan ketika posisi pasarnya memang sangat bagus dan kita memiliki kompetensi inti yang sangat bagus. Maka boleh waktunya kita unrelated. Karena ada biaya belajar di sana Bapak Ibu. Kalau istilahnya para pengusaha atau praktisi mungkin seringkali menyebutnya stupid cost gitu ya. Biaya kebodohan. Itu atau biaya pembelajaran ya, learning cost. Karena kalau kita unggul di satu industri, satu perusahaan, belum tentu kita bisa unggul di industri yang lain. Maka di situ ada biaya pembelajaran. Nah, disinilah resiko yang akan terjadi di dalam unrelated diversification. Saya rasa begitu, Dila. Ada 2 jenis. Ya, Pak. Memang kan kalau diversifikasi ini nggak bisa, istilahnya kalau di bahasa Jawa tuh ujuk-ujuk kita build bisnis baru gitu kan, kita nanam modal kita di bisnis baru. Memang harus ada istilahnya, ya paling tidak ada step by step yang kita lakukan untuk menganalisa apakah kita itu memang perlu melakukan diversifikasi atau enggak gitu kan. Kalau misalkan maksa-maksa diversifikasi tapi nggak ada uangnya, ya itu kan sama saja kita masuk ke dalam jurang atas kemauan kita sendiri gitu kan istilahnya. Karena memang banyak ya Pak di kasus-kasus nyata itu kan istilahnya ya para pebisnis itu pengen ya mereka mungkin pengen di dalam pandangan mereka ingin mengurangi risiko dan juga meningkatkan pendapatan dengan melakukan diversifikasi. Istilahnya mungkin pertama bentuk holding dulu nih gitu kan. Terus nanti dari holding-holding itu nanti ada anak-anak perusahaan yang ya bisa jadi relate atau enggak relate gitu kan satu dengan lainnya. Cuman ya kalau kita kembali lagi ke strategik itu ada step by step yang harus istilahnya kita ikuti untuk minimalisir resiko kegagalan lah paling tidak dari diversifikasi yang kita lakukan. Ya, mungkin bisa kita lanjutkan ke slide berikutnya. Ada pembahasan terkait dengan diversifikasi. Nah, kalau tadi itu kan kita bahas mengenai related sama unrelated diversifikasi nih Pak. Nah, ini di slide baru ini ada yang namanya diversifikasi horizontal sama vertikal. Nah, mungkin Pak Badowi bisa memberikan insight perbedaan terkait dengan related dan unrelated sebelumnya, serta dibandingkan dengan horizontal dan juga vertikal yang ada di slide ini. Kalau terima kasih Dila. Ini menjadi menarik ya. Saya baru kemarin masih ada beberapa meeting dengan beberapa klien ya juga kemarin itu diskusinya tentang backward integration sama forward integration gitu ya. Jadi vertikal. Jadi kalau vertikal itu diversifikasinya itu adalah hulu hilir Bapak Ibu. Ya, hulu hilir. Nah, kalau diversifikasi horizontal itu adalah satu level, ya, satu level produk atau satu level layanan, ya, layanan. Nah, contohnya seperti apa? Misalnya begini, kita punya pabrik atau misalnya kita berjualan, anggaplah batu bara gitu ya, kita jual batu bara. Kita trading company, ya, kita jual batu bara. Nah, kalau kita bicara batu bara,
maka sebelum batu bara ini di tempat kita, maka kita harus beli di supplier batu baranya. Ini tambang, ya tambang. Nah, ini tambang. Nah, pertanyaannya lagi, dari tambang ke tempat kita itu butuh namanya perusahaan logistik atau transportasi. Nah, jadi dari tambang ke logistik ke tempat kita, ya trading, kita trading batu bara. Nah, dari trading maka kita ada lagi namanya logistik lagi. Ya, ini logistik pertama, ini logistik kedua. Baru ini nanti ke end user. Nah, end user ini bisa misalnya kalau selama ini batu bara buat apa sih? Misalnya buat produksi semen, gitu ya. Misalnya untuk produksi pupuk. Nah, misalnya juga untuk produksi listrik. Nah, di energy supply itu juga pakai batu bara, gitu ya. Nah, kemudian di mana prosesnya kalau kita bicara backward Bapak Ibu dulu, ya backward, itu dari posisi kita saat ini, posisi kita sebagai trading company sampai kepada tambang, inilah yang dimaksud sebagai backward. Ya. Tapi kalau posisi perusahaan kita trading sampai ke end user, sampai ke perusahaan listrik, perusahaan pupuk, semen, inilah yang dimaksud sebagai forward. Nah, diversifikasi vertikal itu seringkali dilakukan supaya kita bisa mengurangi biaya. Ya, ada namanya transaction cost ekonomi. Jadi kita mengurangi transaction cost. Ya, bayangkan kalau kita hanya punya satu PT, yaitu trading batubara, maka kita mengeluarkan biaya untuk logistik. Maka ada cost di kita, tapi masuk revenues di perusahaan logistik. Ya, kemudian kita juga mengeluarkan cost lagi dan masuk menjadi revenue perusahaan tambang. Ya. Bayangkan kalau misalnya kita melakukan diversifikasi, kita ekspansi bikin PT baru di bidang logistik. Maka perusahaan trading batu bara kita itu akan membayar ke perusahaan logistik yang mana perusahaan logistik itu ya perusahaan kita juga gitu. Sehingga cost-nya trading keluar itu masuk ke perusahaan logistik sebagai pendapatan. Tapi ketika nanti dikonsul, dilakukan konsolidasi ya sama aja. Kita mengeluarkan kantong kanan uangnya masuk kantong kiri kita gitu. Nah, ini sebetulnya manfaat dari melakukan diversifikasi vertikal Bapak Ibu ya. Jadi hulu hilir. Nah, kalau contohnya sederhana, mungkin kalau kita lihat, saya seringkali memberikan gambaran itu mie instan gitu, karena mie instan ini semua segmen bisa mengetahui gitu dan menyukai gitu ya. Nah, jadi sebelum jadi Indomie, maka ada pabrik tepung yaitu Bugasari. Ya, jadi waktu itu supaya Indofood itu bisa menguasai pangsa pasar mie instan, maka dia harus mengakuisisi Bogasari pada waktu itu yang bisa mendapatkan izin impor tepung, misalnya begitu. Sehingga produksi bisa ditekan. Ya. Nah, pada konteks hulu hilir ini, kalau Bapak Ibu perhatikan, kemarin kita di seri-seri sebelumnya belajar tentang quarter five force. Ya. Ada salah satunya adalah bargaining power, ya, supplier. Dan ada bargaining power of buyer. Nah, ketika posisi kita itu menjadi induk company, ya trading batubaranya ini misalnya induk company, kemudian kita bikin anak usaha logistik, maka bargaining power dari logistik itu bisa kita tekan, sehingga logistik tidak semena-mena bisa mengeluarkan cost, ya, sehingga pendapatan dari induk company itu bisa lebih bagus. Pun sama, ketika tambang ini saya ambil, misalnya ada beberapa perusahaan BUMN saya perhatikan itu punya layanan jual emas dan ternyata sudah sampai ke produksinya. Jadi hulu hilir, mulai dari produksi emasnya sampai packaging, sampai penjualan, hilir, itu semua dilakukan semua. Nah, kalau misalnya tambang itu adalah anak usaha dari trading batubara, kita bisa menekan harga juga sebagai induk. Maka bargaining power supplier bisa kita turunkan, ya seperti itu. Nah, ini menjadi salah satu keunggulan ketika kita melakukan diversifikasi vertikal. Tapi Bapak Ibu, yang menjadi catatan adalah kurang dari 10% perusahaan di seluruh dunia
itu yang berhasil menerapkan diversifikasi vertikal. Artinya apa? Artinya 90% atau bahkan mayoritas perusahaan-perusahaan yang melakukan diversifikasi vertikal itu dikatakan gagal. Ya. Kenapa kok gagal? Ya, karena pertama konflik, ya, kemudian transfer pricing, ada satu yang merasa dirugikan, gitu ya. Sehingga diversifikasi vertikal ini PR-nya banyak sekali, ya. Nah, jadi pembangunan budaya di dalam grup induk ini menjadi tantangan, gitu. Maka kalau saya perhatikan sekarang di Indonesia lagi rame ya kita bikin holding gitu ya, subholding gitu kan. Nah, ini menjadi krisis di suatu ketika kita tidak mampu melakukan mitigasi. Mulai dari tata kelolanya, kemudian GCG-nya ya, kepatuhannya dan lain-lain. Nah, sistem itu yang harus kita kelola. Nah, ini yang terkait dengan diversifikasi vertikal ya. Nah, yang tadi yang satu level itu adalah diversifikasi horizontal Bapak Ibu. Nah, diversifikasi horizontal itu apa? Misalnya kita adalah perusahaan anggaplah di bidang logistik gitu ya. Kita di bidang logistik. Maka kita harus cek sekarang itu perusahaan logistik kita ini kerjakan apa? Oh, ternyata sekarang kita perusahaan logistiknya ini mengangkut batu bara misalnya. Ya. Nah, karena kita logistik batu bara, kira-kira apa sih layanan yang satu level sama kita? Oh, ternyata selain batu bara, ternyata juga ada logistik, misalnya adalah logistik apa namanya material-material yang lain, material tambang yang lain, misalnya nikel misalnya. Jadi ada perusahaan yang selain kita bikin PT yang pertama fokus pada batu bara, kita juga bikin PT yang kedua tentang nikel. Kenapa demikian? Ya supaya kita bisa mengelola yang saya sebut tadi sumber daya yang sama, kita scale up, ya. Kita samakan ruang lingkupnya. Jadi proses bisnis logistik antara batu bara dan nikel relatif sama, sehingga kita bisa melakukan itu. Ya. Atau bahkan yang sering terjadi ketika perusahaan kita ini sudah settle, sudah bagus, kita tidak perlu susah payah untuk membuat dari awal PT yang kedua. Ya, kita bisa saja melakukan akuisisi. Ya, PT pertama mengakuisisi PT kedua. Nah, ini menjadi salah satu opsi. Ya, bahkan di dalam vertikal juga demikian. Biasanya ketika keuangan kita sudah bagus, kita melihat terjadi tiap tahun, misalnya kayak tadi kita trading batu bara, setiap tahun ada 30% biaya kita keluarkan untuk logistik. Ya, mending kita akuisisi saja kan perusahaan logistik gitu. Supaya ketika uang kita keluar ke logistik, nanti kalau dikonsol, ya kembali lagi ke kita. Nah, ini adalah manfaat-manfaat yang dirasakan ketika kita melakukan diversifikasi, Bapak Ibu ya. Jadi harapannya uang itu berputar di tempat kita sehingga risiko tentang transaksi biaya tadi itu bisa kita kurangi. Dan controlling terhadap failure bisnisnya itu ya, kerugian bisnisnya bisa lebih kita kelola sehingga sangat mudah bagi kita untuk memperbaiki. Bayangkan kalau sikap bisnisnya itu adalah entitas lain yang bukan bagian dari kita, maka sangat sulit sekali untuk mengendalikan itu. Saya rasa begitu, Bila. Jadi antara diversifikasi horizontal maupun vertikal itu ya bisa relate dan unrelate begitu ya. Tapi kalau horizontal itu kemungkinan besar selalu terkait, masih relate. Begitu. Ya, baik, Saya Pak. kembalikan ke Bila. Ya, baik, Pak. Mungkin ini ya, Pak. Ini juga kan kasus yang sedang kita tangani saat ini itu ada sebuah holding yang memang ya diversifikasi itu sudah terlihat jelas. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, itu tuh holding ini tuh memang bisa jadi campuran diversifikasinya vertikal, dia itu support ke hulu, tapi juga dia itu istilahnya memperluas ke hilir. Nah, mungkin dari Pak Badoy ada sedikit pandangan nih, kalau misalkan perusahaan itu memang dia melakukan diversifikasi dan istilahnya itu apa ya menjalankan dua cara kita memperluas ke hulu dan juga memperluas ke hilir itu apakah memungkinkan ya Pak atau mungkin ya itu justru sebuah simalakama seharusnya bagi si
perusahaan itu sendiri. Karena kalau dari pandangan saya, dari ilmu saya, kalau kita menjalankan seperti itu, dikhawatirkan itu kan memang kita nggak punya sumber daya yang cukup dari internal kita untuk istilahnya ya memastikan bahwa semua bisnis-bisnis itu tuh bisa memberikan nilai ke kita selaku holding atau induk perusahaan kita gitu. Iya, Mungkin ada pandangan dari Pak Badawi. iya, betul sekali, Dila. Jadi seperti yang saya sampaikan di awal bahwa diversifikasi vertikal yang bermain pada sektor hulu dan hilir itu resikonya sangat besar. Ya, risiko kegagalannya itu sangat besar sekali. Sehingga kita juga bisa pastikan stakeholder yang terlibat di dalam pengembangan vertikal itu harus beragam. Bahkan ketika kita sadari, tadi saya contohkan perusahaan trading batu bara gitu ya, dan selama ini core competitive advantage di perusahaan kita ya kita trading batu bara. Kita understand terkait dengan komposisi, moisture, tingkat panasnya dan lain-lain. Tapi ketika kita ketahui, ternyata dalam 1 tahun itu 30% biaya perusahaan itu keluar untuk logistik. Nah, kalau kita misalnya mau mengelola logistik, kita akuisisi karena kita punya uang misalnya. Pertanyaannya, kita nggak punya nih core competitive advantage tentang logistik, kan demikian. Maka stakeholder-stakeholder yang akan terlibat di dalam entitas baik hulu dan hilir, kita harus betul-betul memastikan pemegang kendali dalam bisnis itu benar-benar paham bisnisnya. Karena resiko bisnis di dalam hulu hilir itu yang paling dominan, atau risiko operasional itu yang paling dominan. Di beberapa pengalaman kami, kita evaluasi memang risiko operasional itu yang paling tinggi, gitu ya. Bahkan risiko keuangan mungkin nomor 2 karena secara posisi keuangan kita sudah settle kalau kita sudah mau vertikal, gitu. Nah, supaya risiko keuangan di masa depan itu tidak besar, maka mitigasi pada aspek operasional itu harus dikuatkan dengan catatan kita membawa atau menaruh memposisikan orang-orang yang memang sudah pengalaman dan punya core competitive advantage di bidang itu untuk melakukan bisnisnya. Nah, selain coverage terkait dengan risiko, memang kalau Bapak Ibu mungkin ini juga ada dari, kalau saya perhatikan, dari kantor-kantor konsultan pajak misalnya, mungkin seringkali punya masalah tentang transfer pricing kan gitu. Nah, ini yang menjadi masalah ya bukan masalah sih menurut saya, ya tantangan saja gitu. Karena memang tujuan dari diversifikasi itu kan mengurangi biaya sebetulnya. Sehingga dengan biaya itu kan konsekuensinya pada pajak. Kan demikian. Nah, yang menjadi catatan bagaimana kita selain memitigasi risiko operasional itu, kita juga harus tahu potensi-potensi kerugian-kerugian yang sifatnya adalah administratif atau sifatnya lebih ke compliance seperti tadi bilang. Seharusnya begitu. Iya, jadi mungkin ini ya Pak, kalau dari penjelasan Pak Badawi tadi, ketika kita itu mau melakukan diversifikasi juga, hal yang perlu kita perhatikan itu apakah ketika kita menaruh uang kita di bisnis baru itu memberikan tambahan competitive advantage atau tidak. Nah, ini kan jadi sebuah pembahasan baru kemudian Pak, karena kan kalau di sebelum-sebelumnya kita itu masih fokus kita itu kan secara keseluruhan as a big company gitu kan. Kita membahasnya dari corporate advantage. Nah, cuman kalau di diversifikasi ini kita memang kita lebih ke bisnis, bagaimana unit-unit bisnis yang kita punya itu bisa memberikan nilai lebih bagi perusahaan atau istilahnya sebagai bagi kita selaku induk dari mereka gitu kan. Nah, apakah betul Pak jadi pemahaman saya mungkin kalau memang kita mau diversifikasi itu yang kita perhatikan terlebih dahulu adalah bagaimana competitive advantage ke induk itu atau ke orang tua itu jauh lebih besar baru kita memperhatikan corporate advantage atau justru ya sebaliknya kita berangkat dari corporate advantage dulu baru kita memperhatikan competitive advantage. Iya. Jadi yang menjadi catatan ini, diversifikasi vertikal itu berbeda sama diversifikasi konglomerasi. Ya, kalau konglomerasi mungkin nanti di slide berikutnya, gitu. Ya ini
Kalau di konglomerasi itu sangat diverse, ya, sangat diverse. Nah, tapi kalau di vertikal tujuannya adalah mensupport induk. Nah, ini menjadi catatan, ya. Jadi anggaplah kita sudah punya perusahaan, tadi saya contohkan trading batubara, misalnya. Maka ketika kita melakukan pengembangan, baik itu internal development, kita develop PT baru, atau kita melakukan merger akuisisi perusahaan logistik, maka tujuan kenapa perusahaan logistik ini muncul atau lahir di dalam satu holding kita, itu adalah tujuannya untuk mensupport bisnisnya induk. Nah, ini akan menjadi kegagalan ketika kita memiliki perusahaan logistik, ternyata dengan adanya logistik kita tidak bisa menekan biaya dari biayanya induk, maka ini gagal, sudahan. Atau yang kedua, ketika adanya perusahaan baru justru tidak memberikan nilai tambah dalam konteks operasional bisnis trading batubara, itu juga sudah gagal. Jadi sebelum dilakukan aksi korporasi, let's say trading batubara punya core kompetitif A, gitu ya. Kemudian logistik punya core kompetitif B. Maka dengan adanya aksi korporasi atau ada skema holding, maka yang terjadi itu bukan A plus B menjadi AB, bukan, tapi bisa jadi ada A, ada B, ada C, ada D, begitu. Nah ini, jadi core kompetitif itu dimaknai dalam konteks vertikal itu adalah supporting kepada batubaranya. Gitu. Jadi dengan adanya logistik bukan A dan B, tapi A, B, C, D. Apa kira-kira? Seperti itu. Sangat mungkin sebelum kita punya logistik, kita hanya bisa mendapatkan market share 10%. Tapi dengan adanya perusahaan logistik, wah, kita 10% ini sebagai captive market kita sudah dapatkan, kita bisa ekspansi keluar, dapat 5% market share baru misalnya. Nah, ini menjadi salah satu keunggulan baru di competitive advantage. Nah, ini terkait vertikal. Beda cerita kalau kita bicaranya adalah diversifikasi konglomerat. Kalau diversifikasi konglomerat itu tidak ada kaitannya sebetulnya. Ya, misalnya kita punya bisnis pendidikan, kita punya perguruan tinggi, gitu ya. Kemudian kita punya perbankan, kita punya properti, apalagi kita punya rumah sakit. Nah, misalnya, sebetulnya ini sangat diverse, ya. Ini sangat-sangat unrelated. Ya, ini yang dimaksud sebagai konglomerasi. Ya. Nah, di dalam konglomerasi ini memang tidak mendukung secara langsung berkaitan dengan competitive advantage-nya induk. Karena apa? Masing-masing entitas, masing-masing perusahaan itu harus memiliki core competitive advantage-nya masing-masing untuk bersaing di industrinya masing-masing. Jadi kalau kita punya rumah sakit misalnya, maka rumah sakit kita harus menjadi pemenang di dalam industri rumah sakit. Kalau kita misalnya punya bank, maka bank ini juga menjadi pemenang di industri bank. Maka tidak langsung mengatakan bahwa induknya akan menjadi yang terbaik, tidak. Ya, tapi kalau trading, contohnya yang vertikal, dengan adanya logistik, maka logistik meskipun tidak terbaik nggak apa-apa, karena yang terbaik nanti adalah trading batubara ini. Nah, seperti itu. Ya, jadi ini harus dibedakan Bapak Ibu. Ya, jadi ketika kita bicara vertikal dan itu sifatnya holding, maka yang menjadi core kompetitif unggulan adalah holdingnya, ya, induknya. Maka yang lain adalah supporting, ya, yang lain adalah supporting, begitu. Tapi kalau kita konglomerasi, maka masing-masing ini harus wajib menjadi pemenang di industrinya masing-masing. Meskipun meskipun tidak saling support terkait dengan competitive advantage, tapi setidaknya perputaran uang kita akan di sini-sini saja, tidak keluar kemana-mana. Contoh, kita punya rumah sakit. Rumah sakit transaksinya pakai bank kita, gitu ya. Terus kita tadi punya universitas, ya. Nanti karyawan-karyawan yang kerja di rumah sakit, di perbankan, ya lulusan universitas kita. Nah, ini yang dimaksud sebagai keunggulan konglomerasi. Ya, uangnya berputar ya di tempat kita saja, gitu. Nah, kalau saya perhatikan dulu di era sebelumnya di BUMN itu kan uangnya banyak tuh ya. BUMN itu kebanyakan captive market ya, melayani captive market gitu. Sehingga uangnya banyak. Nah, setiap tahun itu ada medical check up. Akhirnya direksinya mikir kan, nah,
ini kalau semua karyawan saya medical check up, kan saya bayar ke rumah sakit. Nah, menjadi cost. Maka pada waktu itu akhirnya berbondong-bondong BUMN itu bikin rumah sakit gitu. Di Pelindo waktu itu bikin rumah sakit, ya kan? Di Pertamina juga punya rumah sakit waktu itu. Sehingga ketika misalnya Pertamina medical check up karyawan ya ke rumah sakitnya Pertamina, ya duitnya berputar lagi kan gitu. Nanti kalau dikonsolidasi. Nah, itulah yang dimaksud konglomerasi. Tapi apakah dengan adanya rumah sakit Pertamina kemudian meningkatkan competitive advantage-nya Pertamina? Ya enggak juga. Seperti itu. Saya rasa begitu, Dila. Pak. Ya mungkin kalau konglomerasi ini, karena saya kan pecinta drama Korea ya Pak, jadi kalau di drama-drama itu kan mesti bilangnya konglomerat, konglomerat, konglomerat. Tujuan mereka adalah ya kalau bisa punya banyak bisnis supaya nanti jadi penguasa gitu. Drama-drama seperti itu Pak. Tapi kan ya kalau realita ini kan kenyataannya kan tidak seindah drama-drama fiksi ya Pak. Iya, Iya, ada banyak mungkin Pak. mekanisme yang harus kita lakukan. Iya, mekanisme dan step-step yang harus dilakukan gitu sebelum memutuskan apakah kita mau melakukan diversifikasi atau tidak. Nah, mungkin Pak ini sebelum kita ke sesi tanya jawab, nah saya ingatkan juga kepada para audiens yang ada di sini, ibu-ibu, bapak-bapak, juga rekan-rekan dari KMMB, sebelum meninggalkan Zoom, sebelum acara ini berakhir, saya harap Bapak, Ibu, dan juga rekan-rekan bisa mengisi link absensi yang sudah kami bagi di kolom chat, dan juga mungkin nanti kalau misalkan Bapak, Ibu, dan rekan-rekan ingin istilahnya replay dari apa yang sudah kita sampaikan, sudah kami sampaikan di webinar pada pagi hari ini, Bapak, Ibu, dan juga rekan-rekan dari KMMB bisa meluncur ke channel YouTube kami. Oke, ya, ini Pak, ini materi terakhir kita pada pagi hari ini. Jadi ada membahas mengenai power of diversification. Nah, mungkin bisa diberikan sedikit pandangan Pak terkait dengan hal ini. Iya, jadi kalau tadi kan saya memberikan gambaran ya Bapak Ibu bahwa diversifikasi itu memang sangat penting gitu ya. Dan memiliki risiko-risiko atau memiliki catatan-catatan tahapannya seperti apa. Tapi sebetulnya pada sisi strategik, kita bisa fokus atau concern pada bahwa diversifikasi ini sangatlah powerful gitu ya. Sangatlah powerful. Nah, jadi yang pertama apa manfaatnya adalah kita bisa mengurangi risiko. Ya, seperti mungkin kemarin Widi sama saya meeting di suatu perusahaan ya tentang energi gitu ya, tentang batu bara dan lain-lain. Ya kita bisa perhatikan bahwa ketika logistik itu atau misalnya pelabuhan itu diserahkan ke pihak lain atau ke pihak swasta anggaplah, maka ketika terjadi masalah dalam logistik batu bara itu, maka kita akan susah, gitu ya. Tapi kalau yang mengelola logistik batu bara atau mengelola logistik nikel itu adalah perusahaan grup kita, maka kita tinggal langsung telepon direksinya kan gitu. Misalnya Widi jadi direksi di anak usaha. Gimana nih Wid? Logistiknya bermasalah gitu. Jadi karena kita satu grup, satu holding, maka keterikatan untuk memperbaiki menuju tujuan utama holding itu sama-sama gitu. Sama-sama energinya tuh bisa dirasakan. Tapi bayangkan ketika logistik itu kita berikan kepada pihak eksternal. Ya, di mana pihak eksternal itu kepentingannya apa sih sebetulnya berbisnis sama kita? Kepentingannya kan profit bagi bisnisnya. Apakah punya kepentingan untuk membangun perusahaan induk? Belum tentu. Ya, karena yang namanya agensi problem yang kemarin juga Dila sudah sharing di seri kedua, agensi problem itu adalah kepentingan-kepentingan yang muncul dan menjadi motivasi orang untuk berbisnis dengan kita. Ya, kalau misalnya perusahaan logistik tadi itu adalah bagian dari grup kita, kira-kira apa sih agensinya? Apa sih tujuan agen itu? Ya pasti pengen jabatannya naik, ya kan? Ingin dipertahankan di direksi, timnya atau jaspro-nya semakin meningkat, kan gitu. Ya, dapat tambahan modal, gitu. Sehingga bisa bikin pabrik baru, gitu. Tapi ketika kita berbisnis dengan pihak eksternal, maka kepentingannya apa sebetulnya? Dia agen siapa, bukan agen kita.
maka kepentingannya adalah pada transaction cost ekonomi tadi. Mereka memberikan layanan terbaik ke kita dan akan mendapatkan pendapatan dari perusahaan kita. Cukup di sana. Ya. Maka biasanya ketika transaksi cost itu sudah semakin besar, maka kami sarankan untuk ada equity placement di situ. Entah dapat 10% sahamnya atau 5% sahamnya, supaya apa? Untuk mengikat, ya, untuk mengikat terkait dengan kepentingan tadi, Bapak. Maka terkait dengan risk itu sebetulnya yang paling dominan di dalam diversifikasi itu adalah permainan arus kas, ya, permainan arus kas. Jadi kalau misalnya perusahaan logistik tadi adalah bagian dari kita, seperti saya sampaikan, uang itu akan keluar dari PTA, kita anggap sebagai cost, ya. PTA bayar ke perusahaan B, ya, maka perusahaan B menganggapnya sebagai revenue. Tapi ketika kita konsolidasi ke induk, ya, maka sebetulnya kalau dikonsolidasi hanya set off, tidak bermakna apa-apa, ya. Jadi di PTA laporan keuangannya menjadi cost, di PTB menjadi revenue. Kalau dikonsolidasi nggak bermakna apa-apa. Nah, ini sebagai arus kas. Tapi bayangkan ketika PTB ini bukan bagian dari holding kita. Maka ketika perusahaan A ini mengeluarkan biaya sebagai cost, terus mentransfer uang ke PTB sebagai revenue, maka revenue ini ya berhenti di PTB. Ya. Nah, oleh karena itu, risk reduction ini sebetulnya orientasinya itu pada cash flow, Bapak Ibu, ya. Pada cash flow, kalau kita bicara lebih detail. Nah, kemudian yang paling penting tadi, saya juga sudah sampaikan waktu diskusi sama Dila tadi tentang competitive advantage. Jadi sederhananya apa sih kenapa diversifikasi itu berkaitan sama competitive advantage? Bapak Ibu perhatikan waktu pertemuan kedua ya, series kedua, kita bicara tentang continuum industry. Ya, ada continuum industry itu mulai dari monopoli sampai kepada oligopoli tengah-tengah. Kemudian ini pasar bebas. Masing-masing pasar itu memiliki keunggulan dan kelemahannya masing-masing, Bapak Ibu. Ya, dengan adanya diversifikasi, maka seperti saya bilang tadi, kalau perusahaan induk kita contohnya konglomerasi ya, Dila ya. Kita punya perusahaan rumah sakit, kita sudah menjadi pemenang, we are the best, ya, kita the winner di industri rumah sakit se-Indonesia. Misalnya kita sudah IPO dan saham kita paling bagus, paling cuan gitu ya. Nah, kita menjadi pemenang. Kemudian kita ekspansi rumah sakit ini, setiap kali transaksi pasien suka pakai asuransi. Ya udah, kita bikin penjamin asuransi. Dan asuransi kita karena ini masuk ke rumah sakit ini, maka asuransinya atau layanannya paling premium gitu misalnya. Dan akhirnya asuransi kita bisa menjadi yang terbaik di industri asuransi. Maka competitive advantage yang kita peroleh dari diversifikasi ini kita sebut sebagai multi point, ya, multi point competition, ya. Jadi dengan diversifikasi kita tidak hanya menjadi pemenang di dalam industri rumah sakit, tapi kita juga bisa menjadi pemenang di industri asuransi, Bapak Ibu. Nah, inilah kita bisa multi point kompetisi dan kita bisa menang. Ya. Yang kedua, competitive advantage itu berkaitan dengan market power. Ya, market power. Jadi misalnya kita menjadi pemain di monopoli. Saya demikian. Apakah ada di Indonesia? Masih ada. Ya. Kalau kita menjadi pemain monopoli, ya artinya ini perusahaan kita, terus kita mendapatkan banyak supplier, ya. Ada supplier 1, 2, 3. Maka kalau suppliernya banyak dan yang beli hanya satu, kira-kira kekuatan mana? Powernya kuat siapa nih? Kuat supplier atau kuat buyer? Maka yang paling kuat adalah buyer. Kita di dalam monopoli. Karena apa? Kalau supplier A misalnya tidak mau menjual dengan harga yang kita sepakati, ya udah, yang pertama nggak usah kita terima, masih ada supplier yang kedua. Seperti itu.
Apalagi kalau PTA ini mendapatkan surat sakti misalnya dari pemerintah misalnya ya, ada regulasi misalnya bisa beli barang dari supplier dengan harga let's say 90% dari harga pasar. Jadi kalau supplier ini jual ke tempat lain harga normal, tapi kita bisa menekan harga. Nah, inilah dimaksud sebagai market power. Ya. Berbeda juga ketika kita ada di dalam ruang oligopoli atau ruang pasar bebas. Beda lagi. Ya, supaya market power kita ini semakin besar, maka kita perlu menciptakan holding diversifikasi yang mana perusahaan A ini milik kita, supplier 1, 2, 3 ini juga milik kita. Nah, sehingga kita bisa mengkontrol harga dari supplier ke A. Bahkan perusahaan A ini ketika menjual ke masyarakat, ya masyarakatnya multi segmen misalnya. Ada segmen kelas atas, ada segmen kelas menengah, ada segmen kelas bawah, itu juga bisa mengkontrol harganya adalah A. Nah, inilah dimaksud sebagai market power. Maka supaya posisi perusahaan Bapak Ibu itu semakin memiliki power, maka diversifikasi menjadi salah satu opsi yang sangat menarik. Ya. Nah, yang ketiga yang sering kali terjadi di lapangan, competitive advantage ini konteksnya adalah bicara vertical integration tadi. Ya. Kita menguasai hulu, kita menguasai intermediate, ya, dan kita bisa menguasai hilir. Bapak Ibu bisa perhatikan beberapa konglomerasi yang menguasai sektor hulu hilir pasti uangnya besar sekali. Uangnya nggak keluar kemana-mana. Ya, ada konglomerasi kalau saya perhatikan kayaknya mallnya juga sepi-sepi aja. Saya lihat banknya, restorannya juga sepi-sepi aja. Tapi kenapa arus kasnya besar sekali gitu ya? Duitnya tetap besar karena uang ini nggak keluar Bapak Ibu. Ya, kita nggak gaji karyawan di payroll atau kasnya bank kita. Nah, mungkin kan karyawan gajian langsung habisin, pasti paling nggak ya disimpan lah ya, misalnya 20% atau 25%. Nah, nyimpannya di mana? Di bank kita sendiri. Kemudian bank kita punya kartu kredit. Nah, kalau nanti karyawan kita tadi itu misalnya beli di restoran kita pakai kartu kredit banknya kita, dapat diskon. Kenapa? Karena nggak ada transaction cost. Ya, marginnya bisa lebih aman gitu. Nah, inilah yang dimaksud sebagai competitive advantage. Masih ada waktu ya, mungkin sekilas tentang market ekspansi dan inovasi. Jadi kalau misalnya kita sudah stuck Bapak Ibu ya, di Indonesia itu kan kita ada ini ya, ada satu komisi atau badan yang melihat apakah ada praktik monopoli gitu ya. Nah, kadangkala perusahaan kita itu sudah sangat perform. Market kita sudah 80%. Wah, ini sudah bisa jadi disemprit itu. Ya, disemprit sama komisi tertentu gitu ya. Ini sudah praktek monopoli. Maka caranya untuk market ekspansi dengan sumber daya yang sama, dengan SDM kemampuan yang sama, sistem platform yang sama, kita bisa ekspansi, bikin PT baru di segmen yang lain. Misalnya ini segmen middle, ini segmen high gitu ya. Ini ada juga demikian. Jadi ada perusahaan jualan barang-barang kelas menengah, tapi juga ada high end juga. Ya, luxury brand-nya juga ada. Nah, ini market ekspansi. Supaya apa? Kapital kita bisa lebih besar lagi. Nah, yang terakhir inovasi dan adaptasi ya. Jadi dengan diversifikasi kita bisa stay adaptasi. Bisa stay adaptif gitu ya. Karena kadang-kala begini Bapak Ibu. Ketika perusahaan itu sudah semakin besar, ya sangat besar, giant, ya perusahaan besar kayak misalnya General Electric sudah dari generasi ke generasi gitu ya, besar sekali. Maka untuk menjadi inovasi itu sebetulnya adalah inovasi yang digunakan untuk sustaining inovasi saja, untuk mempertahankan supaya revenue ya sepanjang tahun itu tetap bisa meningkat meskipun tidak eksponensial ya. Padahal ada sebuah startup yang valuasinya itu sangat cepat besar sekali dibandingkan perusahaan-perusahaan yang sudah existing besar. Maka oleh karena itu, supaya kita bisa adaptasi dengan kebutuhan sekarang sudah eranya big data, AI, dan lain-lain, maka kita bisa diversifikasi, bikin anak usaha baru, ya, anak usaha baru di bidang teknologi itu, yang mana
perusahaan B ini tidak mendisrupsi perusahaan A. Atau bahkan kalau perlu perusahaan B ini membantu atau mensupport A tadi. Kalau kita bicaranya vertikal. Saya rasa begitu, Dila. Ini nggak selesai-selesai nih kalau kita bicara diversifikasi, Dila ya. Karena banyak sekali Iya, Pak. case-nya. Iya. Ya, mungkin untuk materi kita cukupkan dulu ya Pak sampai terakhir itu Iya. powerful of diversification. Nah, ini karena ada beberapa pertanyaan, kita jawab satu pertanyaan ya Pak, mungkin karena ini Boleh. audiens juga sudah sangat antusias sebenarnya. Nah, ini ada salah satu pertanyaan, kita langsung masuk ke sesi tanya jawab Bapak Ibu dan juga rekan-rekan. Ada pertanyaan dari Junita, tujuan utama melakukan diversifikasi horizontal apa ya Pak selain memperluas market? Nah, ini memberikan contoh nih, bisnis kantor saya itu di grup dari hulu ke hilir, pabrik, distributor, dan retail. Kemudian dibeli distributor. Selanjutnya distributor baru disebutkan sebagai pesaing distributor lama. Nah, mungkin itu contoh kasusnya Pak. Nah, Bu Junita atau Junita ini menanyakan mengenai tujuan utama melakukan diversifikasi horizontal itu seperti apa selain memperluas pasar. Mungkin Bapak Dwi bisa memberikan insight terkait dengan Iya. pertanyaan tersebut. Terima kasih Bu Juni ya. Memang kalau kita perhatikan di dalam tujuan horizontal itu adalah untuk meningkatkan market gitu ya. Kita bisa bermain di berbagai segmen gitu. Kita bisa bermain di berbagai segmen. Misalnya sekarang kita ada di produk ya. Produk A ini untuk pasar middle ya, middle class. Kemudian kita perhatikan bahwa ternyata kalau kita bicara volume penjualan ya, margin yang kecil sama margin yang besar itu lebih banyak volume penjualannya margin yang kecil. Ya. Maka biasanya margin yang kecil itu bermainnya pada level segmentasi yang low, yang murah. Maka kita bisa akuisisi atau kita bisa membuat pabrik baru produk B. Maka kita saat ini bisa mendapatkan dua jenis segmen. Ada segmen pasar menengah, ada segmen pasar bawah, kali gitu. Dan ternyata lagi kita perlu melakukan skill up. Ini sama-sama produknya satu lini. Atau supaya lebih gampang, saya contoh kasus misalnya ini kendaraan otomotif ya, misalnya mobil, gitu ya. Mobil kasusnya misalnya Toyota. Ya. Toyota itu dikenal middle class gitu ya. Di situ ada Innova, ya, ada misalnya Fortuner dan lain-lain. Maka ini middle. Padahal tadi kalau kita kembalikan ke pasar low, ini pasarnya lebih banyak, apalagi Indonesia sekarang dipenuhi oleh Gen Z, ya, anak-anak milenial, anak-anak yang sukanya mager, ya, sukanya instan gitu ya, nggak mau panas-panasan gitu. Maka ternyata Toyota ini mikir nih, kalau misalnya saya jualan Innova ke anak-anak muda belum tentu cukup. Akhirnya bikinlah LCGC, ya, mobil-mobil yang 1000 cc misalnya begitu. Nah ini laku keras. Maka kalau kita perhatikan di jalan itu mobil-mobil LCGC itu banyak sekali, ya, banyak sekali. Nah ternyata Toyota ini juga ingin ekspansi lagi, masuk di pasarnya Mercy ya atau BMW. Nah, akhirnya waktu itu Toyota membuat produk namanya Camry. Toyota Camry. Alhasil ternyata strategi pemasarannya Toyota Camry itu tidak bisa masuk di level luxury, tidak bisa, gagal. Karena orang tetap melihat Toyota itu ya middle class gitu. Akhirnya Camry menjadi salah satu produk yang gagal untuk masuk di luxury itu gagal. Karena masih ada logo Toyotanya Bapak Ibu ya, ada logo Toyotanya. Nah, akhirnya waktu itu Toyota bicara lagi adalah ya udah kita bikin logo atau icon yang berbeda. Maka akhirnya sekarang berhasil Toyota masuk di pasar luxury dengan nama Lexus. Nah, Lexus itu orang melihatnya ini beda sama Toyota. Lexus itu ya satu pasar sama BMW gitu. Padahal kalau kap mobil kita buka ya isinya ya Toyota gitu. Atau kalau di pasar anak muda,
Kalau di luar negeri itu anak-anak muda itu sudah nggak mau pakai W karena dikira wah ini terlalu bapak-bapak nih, om-om nih gitu ya. Anak-anak yang lagi kuliah S2 gitu ya di luar negeri itu kebanyakan maunya akhirnya bilang ke orang tuanya pakai apa namanya Subaru. Subaru juga demikian. Itu pasar luxury-nya untuk sport car. Nah, sebetulnya itu juga miliknya Toyota gitu. Nah, jadi tadi tujuan utama untuk ekspansi market itu sudah tercapai dengan skenario horizontal ini, Bapak Ibu. Ya, sama-sama mobilnya ini horizontal. Nah, yang kedua, kita bisa menguasai berbagai segmen. Ketika berbagai segmen itu bisa kita masuki, Bapak Ibu, apa yang terjadi? Brand equity kita akan semakin kuat. Ya, jadi brand equity itu sebuah kedikjayaan nama yang mana di masa depan kita jualan apapun dengan merek Toyota akan kuat. Ya, jadi contohnya kalau Bapak Ibu di Amerika ada namanya Virgin Group. Ya, Virgin Group punyanya Richard Branson. Virgin Group ini ya sangat diverse Bapak Ibu ya. Awalnya dia saat sekarang dia mau bikin project untuk ke bulan ya, ke Mars. Terus suatu ketika Richard Branson didatangi oleh pabrik atau perusahaan kosmetik jualan lipstik. Nah, jualan lipstik mereknya Virgin ya juga laku gitu. Kenapa? Karena brand equity-nya sudah sangat kuat. Nah, inilah tujuan sebetulnya kenapa kita melakukan integrasi horizontal supaya benar-benar merek kita ini sangat kuat di berbagai level. Nah, kalau di Bali mungkin Bapak Ibu perhatikan ada tempat sport ya, tempat olahraga, tempat kebugaran juga namanya Virgin juga. Sehingga apapun yang dijual pasti laku. Itulah yang dimaksud sebagai brand equity. Nah, brand equity ini bisa kita peroleh jika kita sudah bisa mendapatkan namanya brand image. Ya, brand image kita harus bagus. Maka kalau brand image kita bagus, kita jualan LCGC kita juga bagus. Kita jualan middle class juga nyaman, bagus. Kita jualan luxury juga bagus. Maka image-nya akan bagus sekali. Ya, akan bagus sekali. Nah, brand image ini bisa kita peroleh dengan cara apa? Dengan cara ketika brand awareness kita itu efektif kita jalankan, ya, brand awareness kita jalankan dengan baik. Nah, supaya awareness masyarakat itu tinggi, Bapak Ibu, maka tadi itu kita masuk di berbagai segmen. Anak muda baru kerja 1 tahun atau baru kerja 3 tahun bisa beli LCGC, ya, maka dia punya aware yang bagus. Kemudian ketika anak muda ini menjadi lebih dewasa, misalnya kerja 10 tahun atau kerja 15 tahun, dia ganti ke misalnya Fortuner atau Innova. Ya. Kemudian dia berbisnis misalnya sukses, dia bisa beralih kepada Lexus di luxury. Nah, ini kenapa kok tetap Toyota? Karena sudah aware bahwa ini produk yang bagus, image-nya bagus, dan apapun yang dijual, keluarannya Toyota misalnya pasti akan risk karena brand equity-nya akan besar. Misalnya begitu, ya Bu Juni. Mungkin bisa memberikan pendapat, open mic silakan. Ya, mungkin Atau saya kembalikan ke Dila, silakan. iya Pak. Ya mungkin memang ini sebuah insight yang menarik ya Pak, dan juga pertanyaan yang menarik dari Bu Juni. Memang untuk diversifikasi itu salah satu tujuannya adalah untuk memperluas pasar, dan ini juga tadi sudah diberikan contoh insight dari Pak Badawi. Dan untuk sesi webinar hari ini pembahasan mengenai strategi diversifikasi mungkin kami cukupkan sampai di sini, karena memang kalau membahas mengenai diversifikasi itu sebenarnya istilahnya itu akan bisa lebih dalam lagi. Ini tuh istilahnya cuma di kulitnya aja gitu, belum sampai ke biji-bijinya gitu kan. Ya, mungkin sebelum saya mengakhiri sesi webinar pada pagi hari ini, saya akan kembali kepada Bapak, Ibu, dan juga rekan-rekan dari KMMB untuk mengisi link absensi sebelum meninggalkan Zoom. Dan untuk materi pada pagi hari ini, serta materi-materi dari sesi webinar lainnya, series lainnya yang sudah kami adakan sebelumnya, bisa dilihat, ditonton kembali di channel YouTube resmi dari KMMB.
Dan juga saya ingatkan kembali kalau misalkan KMMB itu setiap hari Jumat jam 9 sampai jam 10 selalu mengadakan webinar series. Pembahasan yang kami bahas itu adalah mengenai corporate strategy. Dan hari ini di series kelima sudah membahas mengenai diversification strategy. Dan di series ke-6 bersama Pak Badawi dan Lismalia akan membahas mengenai creating corporate advantage. Selain series 6, kami juga sudah menyusun series webinar hingga series 12. Dan pembahasan series terakhir adalah creating synergy. Ya, mungkin selain dengan series 12 ini nanti kita bisa berkolaborasi bersama dengan IJMA. Mungkin sekian untuk webinar pada pagi hari ini bersama dengan Pak Badawi serta Widi selaku Associate Consultant dari KMMB. Kami tunggu kehadiran Bapak Ibu dan juga rekan-rekan KMMB di series-series webinar berikutnya. Selamat pagi dan juga terima kasih. Oke, terima kasih Dila. Terima kasih Bapak Ibu. Sampai jumpa di minggu depan. Terima kasih semuanya. Ya. Selamat datang. Kasih. Kami tunggu kedatangan Bapak Ibu dan juga rekan-rekan di series webinar KMMB berkolaborasi bersama IJMA Indonesia.